Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Di antaranya, Timnas U23 tanpa naturalisasi, tanpa pemain luar negeri. Jelang bersua Malaysia, Timnas Indonesia dapat keuntungan. Erick Thohir cetak sejarah baru di PSSI. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Dari skuad yang dibentuk Sintayong untuk Piala AFF U23 ini, tidak ada nama pemain naturalisasi atau pemain yang berkarir di luar negeri seperti Pratama Arhan dan Marcelino Ferdinand. Dalam kompetisi ini, Sintayong memutuskan untuk mengkombinasikan pemain baru dan juga pemain berpengalaman di Timnas Indonesia U23 saat tampil di Piala AFF U23 2023 nanti. Salah satu pemain debutan Esal Syahrul pun mengaku sangat senang bisa mendapatkan kepercayaan dari Sintayong. Diungkap oleh Direktur Teknik PSSI Indra Syafri, Sintayong terus melakukan diskusi dengan Persija Jakarta untuk pemain Timnas Indonesia U23. Tak hanya Persija, Sintayong juga mendekati klub lainnya. Hal ini dilakukan mengingat Piala AFF U23 memang bukanlah agenda FIFA, sehingga tidak ada kewajiban bagi klub untuk melepas pemainnya ke tim nasional. Apalagi Piala AFF termasuk juga nanti Asian Games hanya menjadi sasaran antara. Itu artinya tidak ada target muluk-muluk yang dibebankan PSSI. Menariknya situasi ini jelas mengingatkan perseteruan Sintayong dan pelatih Persija Jakarta Thomas Doll perihal pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia U20 beberapa waktu lalu. Persija membenarkan terdapat 5 pemainnya yang dipanggil ke pemusat latihan atau TC Timnas U23 Indonesia. Mereka adalah Ilham Rio Fahmi, Rizky Ridho, Doni Tripamungkas, Witan Sulaiman, dan Muhammad Ferrari. Akan tetapi berdasarkan informasi terbaru yang diterima Persija, pemanggilan 5 pemain itu sudah tidak berlaku. Pasalnya bakal terdapat perubahan. Kini Persija pun hanya bisa menunggu surat terbaru yang akan dikirimkan oleh PSSI terkait pemanggilan pemain ke Timnas U23. Seperti yang kita ketahui bahwa pelatih Sintayong memanggil 23 pemain untuk pemusat latihan Timnas Indonesia U23. Menariknya di antara pemain langganan juga terdapat beberapa nama-nama muda baru yang belum pernah membela skuad Garuda. Salah satunya adalah ex-striker Garuda Select Muhammad Rakil yang kini membela Borneo FC, Salim Akbar Madura United, Rifki Dwi dari Persita Tangerang, Esal Syahrul dari Persita Tangerang, dan Abdul Rahman dari Rans Nusantara FC. Tak menutup kemungkinan Muhammad Ragil CS ini akan menjadi andalan baru Sintayong di Piala AFF U23 2023 andai dapat menunjukkan kualitasnya. Persis Solo bakal mengalami kerugian tersendiri usai menang atas Persib Bandung. Hal itu karena Persis Solo bakal ditinggal Ramadan Sananta dan Irfan Jauhari. Padahal khususnya Sananta tengah dalam performa menajam bersama Persis Solo, di mana ex pemain PSM ini telah sukses mengebas 4 gol untuk Laskar Samber Nyawa. Catatan itu pun membuat Sananta kini menjadi pemain lokal tersubur. Meski begitu, Leonardo Medina, pelatih Persis, mengaku sudah ikhlas, sebab ia meyakini bahwa Ramadan Sananta bakal menjadi pemain top di Timnas Indonesia. PSSI pun akhirnya merilis skuad final yang dipanggil ke Timnas Indonesia U23. Namun dalam rilis terbaru, 2 pemain naturalisasi batal dipanggil ke skuad Garuda untuk Piala AFF ini. Mereka adalah Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Di sisi lain pada turnamen ini, Sintayong turut memanggil sejumlah pemain yang sudah kerap membela tim nasional seperti Rizky Ridho, Bagas Kava, Beckham Putra, dan Hernando Ari. Malaysia telah mengumumkan 25 pemain yang dibawa untuk Piala AFF U23 2023 nanti. Menariknya, 2 pemain abroad yang berkarir di Eropa tidak diikutsertakan. Mereka adalah Lukman Hakim dan Doa Laine yang sama-sama berkarir di Islandia. Dengan ketiadaan 2 pemain tersebut, maka Timnas Indonesia U23 bisa diuntungkan karena Malaysia tidak turun dengan kekuatan terbaik mereka. Adapun di Piala AFF U23 sendiri, Harimau Malaya akan menjadi lawan perdana dari pasukan Sintayong, di mana 2 tim ini akan beradu kekuatan pada 18 Agustus mendatang.
Piala AFF U23 akan menjadi langkah untuk mempersembahkan trofi pertama buat timnas Indonesia dari Sintayong. Akan tetapi langkah ini diprediksi akan sulit sebab Coach Shin memiliki waktu persiapan yang mepet, di mana kurang dari 10 hari lagi gelaran Piala AFF saja. Tapi kerangka timnas Indonesia U23 sendiri belum diketahui. Belum lagi polemik klub yang tidak melepas pemain yang mungkin saja terulang kembali karena mengingat Piala AFF tidak masuk agenda FIFA. Selanjutnya adalah tidak adanya target dari PSSI untuk mematok target juara untuk Sintayong pada ajang ini. Hal ini lantaran Sintayong akan mempersiapkan tim untuk mengisi persiapan U23, yaitu Piala Asia U23. Tampil di Piala Asia U23 tentu akan lebih bergengsi bagi skuad Garuda. Sempat dikabarkan dipinjamkan, Elkan Bagot kemudian mendapatkan kepercayaan dari pelatih Kieran McKenna tampil dalam laga uji tanding. Netizen pun menyambut gegap gempita keberadaan Elkan Bagot pada sesi latihan Ipswich Town yang akan berlaga di babak pertama Carabao Cup musim ini. Teranyar akun media sosial Ipswich Town pun mencantumkan foto back timnas Indonesia tersebut dalam sebuah unggahan dalam tajuk laporan dari sesi latihan di Portman Road. Menyambut foto latihan Elkan Bagot terlihat sedang membawa sepatu jogging dan sepatu bola. Netizen pun meramaikan kolom komentar. Bahkan ada pula yang membandingkan Bagot dengan pemain bertahan timnas Inggris yang bermain di Manchester United. Percaya saya, Elkan lebih baik dibandingkan Maguire, kata seorang pemilik akun. Aksi pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand bersama KMSK-DZ sekarang bisa ditonton lewat siaran langsung di televisi Indonesia. Siaran langsung di KMSK-DZ bisa ditonton melalui siaran di Net TV. Ada 3 pertandingan yang akan disiarkan langsung dan 1 tambahan pertandingan ditayangkan delay. Seluruh laga akan disiarkan pada dini hari. Pertandingan pertama akan disiarkan adalah laga Patro Elsden versus KMSK-DZ di Challenger Pro League pada Minggu 13 Agustus, yakni pukul 01.00 dini hari. Kemudian laga kedua adalah KMSK-DZ versus Oostende pada Minggu 20 Agustus pada pukul 01.00 dini hari. Lalu yang ketiga adalah pertandingan Lommel versus KMSK-DZ, yakni pada Minggu 27 Agustus pada pukul 01.00 dini hari. Laga keempat yang akan disiarkan secara delay adalah laga KMSK-DZ versus LC League pada Minggu 3 September pada pukul 01.00 dini hari. Apakah Sobat Halo tertarik untuk menonton? Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan FIFA telah menyepakati Piala Dunia U17 2023 di Indonesia akan diselenggarakan di 4 stadion. Penyelenggaraan turnamen dunia yang akan berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember ini akan digelar di Jakarta International Stadium atau JIS, Stadion Sijalak Harupat Bandung, Stadion Manahan Solo, dan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Erick Thohir mengatakan akan ada 2 grup yang bertanding di Jakarta, kemudian 2 grup di Bandung, lalu 1 grup di Surabaya, dan 1 grup di Solo. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali mencetak sejarah penting, di mana PSSI melalui Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia baru saja mendapatkan kontribusi dari perusahaan-perusahaan yang mana telah listing di Bursa Efek Indonesia atau BEI atau emiten untuk menjadi donatur. Erick mengatakan para atlet sepak bola jangan diperlakukan seperti ayam aduan. Setelah bertanding menang, lalu dilupakan. Para atlet yang berprestasi dan mengharumkan nama bangsa adalah pahlawan. Erick mengatakan para atlet perlu diberi perlindungan. Para atlet juga harus dirawat dan dibimbing karirnya. Sementara itu yang menjadi fokus dari Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia memang memberikan jaminan kesehatan dan sosial kepada mantan pemain timnas Indonesia.